salah satu penyebab Allah memberi apa yang dimau sebelum meminta adalah kalau tidak pernah durhaka kepada orang tua. Artinya apa? Sehebat apapun prestasi akademikmu, kalau sampai tidak memuliakan orang tua, hampa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang laki-laki, kata Nabi, kalau nanti dia datang kemari minta doa sama dia karena doanya makbul. Sahabat heran, karena lagi hidup sezaman dengan Nabi dan Nabi mengenal dia, dan Nabi berpesan nanti kalau dia datang ke kota Madinah minta doa dari mulutnya karena doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat heran, kami yang hidup bersama engkau, kami yang berperang bersama engkau, kami yang sholat di Masjid Nabawi bersama engkau, kenapa doa dia lebih makbul daripada kami? Malah kami meminta doa dari mulut dia. Tapi tidak boleh membantah dan melawan Nabi. Pokoknya nanti kalau dia datang kemari minta doa kepada dia. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, laki-laki itu pun sampai ke kota Madinah, berjumpa dengan sahabat. Sesuai dengan yang dijanjikan Nabi, mereka pun meminta doa kepada dia. Namanya Uwais Al-Qarni. Tapi kenapa doanya makbul? Ternyata dia tidak berjumpa dengan Nabi bukan karena dengki, bukan karena musuh, bukan karena tidak beriman. Dia tidak jumpa dengan Nabi, salah satu sebabnya adalah karena dia menjaga ibunya di Yaman. Maka di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas, negeri Syam. Itulah tempat kampung Uwais Al-Qarni. Tidak sempat dia berjumpa dengan Nabi, tapi doanya lebih makbul daripada orang-orang yang berada bersama Nabi karena keutamaan berbakti kepada ibu. Kalau sama ayah boleh melawan, kalau sama enggak boleh. Karena ini nanti dijadikan dalil. Kamu boleh melawan bapakmu. Ada seorang laki-laki. Kamu lawan sampai motong-motong ceramah saya. Hanya untuk mencari kebenaran. Sedangkan kita ngaji ini mau mencari kebenaran. Seribu dalil bagi orang untuk mencari kebenaran, tapi ada 1001 hujah untuk orang yang suka mencari pembenaran. Nah, jadi kalau saya bicara tentang ibu, sesungguhnya ayah sudah masuk, karena tanpa ayah kita juga bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, walaupun jatah ayah sepertiga, sedangkan ibu lebih daripada itu. Mana hakun nasri husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka. Summaman siapa lagi? Ummuka. Summaman siapa lagi? Ummuka. Summaman abuka. Itu yang menyusul itu Nabi SAW, bukan saya. Itu makanya ibu, bapak. Kenapa Nabi 3 kali? Kenapa Nabi menyebut laki-laki 1 kali, perempuan 3 kali? Karena ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Siapa yang mau dapat 3 kali? Coba yang 3 kali. Mengandung, melahirkan, menyusukan. 3 ini belum bisa dilakukan oleh laki-laki dimanapun. Adapun merubah wajah sudah bisa. Makanya ada lady boy, wajah lady, putih boy. Tapi untuk mengandung tidak bisa. Ana Rahman, aku ini Rahman, kata Allah. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Aku ciptakan satu makhluk di dalam perut perempuan, maaf, namanya rahim, dari namaku. Ini yang belum bisa dibuat dokter dimanapun di dunia ini, menciptakan rahim, belum bisa. Andai terpecah rekor ini, maka kebanggaan luar biasa bagi LGBT. Tidak bisa, sampai hari kiamat tidak akan bisa janji Allah, karena Allah mengatakan dalam hadis kursi Ar-Rahman, ja'altu lahu isman min ismi. Maka ada satu makhluk dalam perut perempuan yang diciptakan diambil dari Asmaul Husna. Sehebat-hebatnya laki-laki, dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada di tubuhnya ini yang diambil dari Asmaul Husna. Tak ada. Bahwa namanya dari Asmaul Husna ada Abdul Somad.
ibadatnya diambil dari Asmaul Husna itu hanya ada pada perempuan. Rasulullah itu perempuan luar biasa, begitu hebatnya perempuan. Perempuan adalah ibu, perempuan adalah istri, perempuan adalah anakmu, perempuan adalah adikmu. Maka saat engkau memuliakan perempuan, engkau sedang memuliakan 4 aspek dari kehidupan. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke atas muka bumi ini, salah satunya adalah mengajarkan manusia bagaimana menempatkan pada posisinya. Posisi dia adalah tempat kita menumpang. Ketika ada seorang laki-laki yang sudah sukses diwawancarai, siapa orang yang paling berjasa dalam hidup Anda? Dulu waktu saya merantau ke Yogyakarta, belum ada apa-apa, saya sempat numpang di rumah dia selama 4 bulan, kata seorang artis dalam sebuah wawancara. Begitu bangganya dia berkata, itulah orang paling berjasa kepada saya karena saya sempat numpang di rumahnya 4 bulan. Tapi ada yang dia lupa, bukan rumahnya yang kau tumpang, bukan ruang tamunya yang kau diami, sempat numpang di perutnya 9 bulan 10 hari, tak pernah kau sebut. Kita semua sehebat apapun pernah menumpang di perutnya. Oleh sebab itu makanya dosa yang paling mengerikan adalah kalau ada orang jual sabu-sabu, peminum khamar, di dunianya bahagia, happy, senang, itu Ustaz, pengedar narkoba, hidupnya aman, adem, ayam, tentram. Di akhirat azabnya baru diberikan Allah SWT. Ada orang yang pelakor senior, tapi hidupnya di dunia senang-senang saja, di akhirat nanti azabnya ditunda. Namanya istidraj. Istidraj diambil dari kata daraja, tertunda, azab yang tertunda. Sudah jadi judul sinetron, azab yang tertunda. Tapi ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia dirasakan. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia tetap dapat, di akhirat dapat sekali lagi. Itu janji Rasulullah SAW. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Maka tidak 1-2 itu saya lihat dalam kehidupan. Hebat, rezeki banyak melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Apa sebab? Janji Rasulullah SAW. Orang yang durhaka pada orang tua di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi, dapat. Di mana letak keadilan Allah? Kenapa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Yang di dunia itu baru dipilih, di akhirat baru kau rasakan cash. Oleh sebab itu jangan pernah melawan pada orang tua, jangan pernah melawan. Apapun kata dia, jurus menghadapi orang tua ini tidak banyak, 3 saja. Kalau dia marah-marah, kalau dia cerewet, kalau dia ngamuk-ngamuk, pertama diam. Pulang kampung marah dia. Saya bolak-balik kirim uang belanja, kenapa kamu IP-nya 2,0? Diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan dia. Kalau belum bisa menunjukkan prestasi, jangan susahkan hatinya. Jangan sampai belum ketemu dengan wajah kita pun dia sudah susah hati. Baru nama kita muncul di HP-nya, kuat darah tinggi. Bunyi handphone dia lihat nama kita di situ, langsung berubah detak jantung. Karena ternyata bukan nama kita di situ dia buat. Siapa? Troublemaker. Sebab itu jangan susahkan orang tua. Artinya apa? Penyesalan panjang. Kenapa tidak mencium tangan orang tua? Kenapa tidak? Karena saya pikir masih lama. Ini satu kekeliruan. Di mana-mana selalu saya sampaikan, jangan pernah berpikir usianya masih lama walaupun dia sehat. Karena sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun, tak masih lama. Ternyata apa yang terjadi? Berangkat hari Sabtu, hari Ahad tausiah, hari Senin pagi, tanpa sebab, tanpa penyakit. Oleh sebab itu kalau masih hidup orang tuamu di rumah,
sesuai dengan kondisi, situasi dan keadaan. Pulang, kalau masih bisa membahagiakan dia apa makanan kesukaannya, belikan. Suka makan apa dia, belikan. Itu yang diinginkan. Andai kita gendong dia dari Yogyakarta berangkat ke kota Makkah, sampai di Makkah tawaf 7 putaran, dari Safa ke Marwah, pulang lagi ke Jogja, belum tentu dapat membayar sekali teriakan dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Ini banyak orang terlalu membanggakan. Terus banggakan dia, bosan. Terus bayarkan UNH. Berapa? Baru DP. Sudah merasa berbakti kepada orang tua, belum. Makanya digunakan kata birrul walidain. Kenapa Allah tidak menggunakan kata husnul walidain? Hasan baik, jayyid baik, tayyib baik, khair baik, tapi yang dipakai birrul walidain. Hanya satu-satunya kata untuk orang tua dipakai birrul walidain. Karena kata birru adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara Asmaul Husna ada Al-Barrut Tawwab. Allah yang punya sifat itu. Maka kita diharapkan berakhlak seperti akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik aku menjadi beradab sehingga adabku penuh. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada puji Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad yang sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak. Hai Muhammad yang hajinya di. Tidak. Apa kata pujian Allah untuk Nabi Muhammad SAW? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak agung dan mulia. Oleh sebab itu tak ada gunanya prestasi S1, S2, S3, postdoktoral, profesor kalau tidak berbakti kepada orang tua. Makanya orang tua itu levelnya langsung setelah Allah. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Langsung wa bil walidaini ihsana. Ihsan. Lihat lagi penggunaan kata ihsan dalam hadis Nabi. Ketika dia senang melihat itu, bahagia hatinya, nampak senyum di tepi bibirnya, pada saat itulah rahmat Allah terbuka. Pada saat itulah ridho Allah datang. Mengapa sulit mencari pekerjaan? Mengapa payah mencari kehidupan? Salah satu yang mempersempit ridho Allah itu adalah karena tidak berbakti kepada orang tua. Oleh sebab itu maka judul tema yang diberikan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bahagia. Ini ada juga ini anak-anak yang sudah sukses ini, papa, mama sudah meninggal, papa jangan risau, silakan terbang ke Yogyakarta, ada adik di sana, silakan terbang ke Surabaya, ada kakak di sana, silakan terbang ke Kuala Lumpur, ada keluarga di sana, jangan hiraukan. Kata bapaknya, kalian terbang itu saja kalian pikirkan, mana aku hinggap tak kalian pikirkan. Ada sebagian orang ketika ibunya meninggal dunia, marah dia, mengamuk dia anggap kebahagiaan itu sudah hilang, padahal membahagiakan orang tua dua-dua adalah tanggung jawab kita. Kalau dua-duanya sudah tidak ada, Pak Ustaz, masih ada keluarga, al-khalah bimasabatil saudara ibu, kakak ibu, adik ibu, sama seperti ini. Sambung lagi silaturahim, buat dia senang, buat dia bahagia. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi azarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Saya belikan orang tua saya itu rantai, saya belikan gelang, saya belikan cincin. Bulan depan saya datang, sudah nggak ada lagi. Mana gelangnya, Mak? Nggak ada. Mana rantainya, Mak? Nggak ada. Mana cincinnya? Nggak ada. Kemana? Itu kan emas mahal. Sudah saya jual. Untuk apa? Untuk bersedekah ke fakir miskin. Rupanya gelangnya, rantainya itu habis dia berikan sedekah fakir miskin. Tobatkah si bapak untuk berbakti? Tidak. Bulan depan dia berikan lagi, sampai akhirnya diberikan Allah balasan melimpah ruah. Ternyata ini rahasia dari keberhasilan hidup, karena menyenangkan hati orang tua.
mau berkunjung, nanti saya kasih lokasi tempatnya, saya kasihkan nanti alamat dari Google, saya kasih supaya melihat secara nyata. Kalaulah rezeki itu hanya diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh, pergi pagi pulang petang, peras niat banting tulang, maka tentu yang kaya itu adalah sapi yang membajak dari pagi sampai sore. Kalaulah kekayaan keberhasilan hidup itu diberikan yang paling pandai memanjat, maka tentu yang kaya itu monyet. Tapi Allah berikan kepada siapa yang dia ridhai, dan penyebab ridha Allah itu adalah karena orang tua yang senang hatinya. Yang sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia, dia sudah apa boleh buat, kau sudah booking seat di neraka. Yang sudah sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia gara-gara dia pecandu narkoba, pemabuk, pezina, mati. Orang tua dalam keadaan susah. Berapa kali saya ketemu ibu-ibu selesai pengajian, pergi saya ke tempat parkir, ibu tua 70 tahun menangis. Ibu nangis kenapa bu? Anak saya Pak Ustadz. Kenapa dia? Disuruhnya saya jual tanah. Mama jual tanah. Untuk apa mama megang tanah betua aja bu? Jual. Mestinya anak itu yang menyenangkan hatinya di hari tuanya, bukan malah menyuruh jual tanahnya. Jual tanah supaya dia bisa bangun rumah, jual tanah supaya dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Na'udzubillah. Sudahlah tidak membahagiakan, malah menyusahkan. Ustaz, anak saya nyuruh saya jual tanah saya supaya dia senang, supaya dia dapat duit. Gimana nih Pak Ustaz? Mungkin si ibu berharap saya menjawab, ibu sabar aja ya bro, sabar ya. Ibu salah tanya bu, kalau Ustaz lain ada spesialis sabar, bukan saya. Begitu dia kasih tahu, anak saya maksa saya jual tanah saya, Pak Ustaz gimana? Mana alamat rumah anaknya? Mana? Saya mau datang. Mana? Anak durhaka, neraka jahanam tempat lo. Gak mau dia ngasih alamat, rupanya dia takut nanti anak saya malah marah sama saya. Pak Ustaz, saya kasihan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada ibu. Tapi cerita ini bukan satu dua contoh kasus. Ternyata zaman sanggup memperkarakan pengadilan hanya karena sebatang pohon kayu. Atau cuma saya yang dapat berita ini? Adik-adik ada juga dapat kiriman ini. Sanggup memperkarakan sebatang pohon kayu. Padahal kalau kau jual semua kebunmu itu, belum tentu dapat menembus. Datang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini bapak saya ini kurang ajar sekali. Bapak ini kurang ajar. Ambilnya harta saya ya Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abi. Anta sampai ke tempat kita jadi ente. Anta wa maluka, ente, harta ente, li adik, punya bapak. Jangankan hartamu yang di rumah itu, dirimu pun punya bapak. Nabi membela, seolah-olah Nabi berkata, apa yang diambil itu belum ada apa-apanya dibandingkan melepuk kulitnya untuk memberikan engkau sesuap makanan yang halalan thayyiban. Orang yang durhaka pada orang tuanya, insya Allah anaknya juga akan durhaka kepada dia. Oleh sebab itu maka jangan pernah durhaka. Kalau sempat durhaka lalu kemudian meninggal dunia dia Pak Ustaz, sudah meninggal pun tetap masih bisa berbakti. Pertama dengan doa, kedua dengan sedekah. Kalau kebetulan rezeki banyak sedekah. Kalau tidak ada rezeki melimpah, doa. Bangun malam, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama Rabbi firli, ya Tuhanku ampunkan aku, wali walidayya, ibu dan ayahku, warhamhuma, sayangi mereka berdua, kama, sebagaimana Rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku.
Coba kita lihat susunan kalimatnya, seperti ada kekeliruan kalimat. Na'udzubillah, mana mungkin kalimat Allah keliru? Allah ingin menegur kita, sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Mestinya kalimatnya kan tidak begitu. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku. Tapi ternyata sayang belum tentu mendidik, tapi mendidik pasti sayang. Karena bunyi kalimatnya, sebagaimana mereka mendidik aku. Jadi banyak juga anak-anak ini tidak sayang karena salah didik. Disangka sayang itu dengan ngasih motor, disangka sayang itu dengan ngasih gadget, disangka sayang itu dengan ngasih transfer uang yang berlebihan. Belum tentu sayang. Dulu ada insinyur arsitek yang membangun salah satu rumah keluarga saya. Kuliahnya di Jogja, cerita dia. Dulu saya kuliah di Jogja, Ustaz Abdul Somad, insinyur. Terus teman kami sakit di kos-kosan. Kami bingung mau nelpon siapa. Akhirnya datang mobil mewah, parkir polisi, tentara, ramai. Barulah kami tahu rupanya dia anak menteri. Jadi sayang orang tua itu bukan mesti diberikannya apartemen, diberikannya mobil, belum tentu. Boleh jadi itu justru menjerumuskan anak. Diberikan apartemen, diberikan mobil mewah, habis 2 bulan kena virus HIV/AIDS. Tapi kalau dibuatnya kita jauh, saya yakin adik-adik kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, ada yang dari timur Indonesia, ada yang dari Sumatera, lalu kemudian di tengah kesendirian, belum makan, uang kos belum bayar, transfer macet, datang setan berbisik, sebetulnya kau anak yatim piatu yang dibuang. Bukan, orang tua bukan tidak sayang, dia hanya sedang ingin mendidik supaya engkau menjadi anak yang mandiri. Maka nanti kalau sedang duduk teman hidup, tiba-tiba datang bisikan, pergilah cari jembatan, terjunlah. Maka saat itu katakan dalam hatimu, lawan, hei setan. Orang tuaku sayang kepadaku, dia hanya ingin supaya aku mandiri. Ada orang tua yang salah didik kepada anak-anak, sampai mengikat tali sepatu pun anak tidak pandai. Baru mau mengikat tali sepatu, sudah diikatkan. Baru mau makan, sudah disuapkan. Akhirnya anak tidak punya keberanian untuk hidup. Harta dia punya, uang dia punya, materi dia ada, satu yang dia tidak punya, tidak ada mental. Tapi anak-anak, adik-adik Universitas Ahmad Dahlan adalah orang yang punya keberanian untuk hidup. Betul? Ini hadapan saya. Siapa yang tidak punya keberanian hidup? Ini yang jam 5:30 masih belum hidup lagi. Ada yang tidak punya keberanian untuk hidup, hidupnya terlambat. Maka jangan sempat kehilangan semangat. Bangkitkan semangat. Matur, semangatnya apa? Semangat ingin membahagiakan orang tua. Kalau lupa, tulis. Biasanya mahasiswa ini kan suka lupa, tulis di dinding kamar. Semangat bahagiakan calon mertua. Nanti teman kos-kosan datang melihat tuh, Ustaz Somad kan orang tua, kenapa yang dia buat mertua? Sedangkan mertua aku saja kebahagiaan, apalagi orang tua. Itu hebatnya. Cuman kadangnya kita hanya mendapat ini hanya di sinetron-sinetron. Real nyatanya di mana? Datanglah ke Universitas Ahmad Dahlan. Jadi hidup ini harus ada target yang mau dicapai. Banyak orang targetnya nggak benar. Saya ingin menjadi orang yang punya kepribadian, Pak Ustaz, rumah pribadi, mobil pribadi. Target bahagiakan orang tua. Gaji pertama kalau kerja nanti umroh. Oh, gitu, Ma. Doakan. Nanti kalau aku kerja, insya Allah gaji pertama nanti memberangkatkan umroh. Syukur-syukur nggak usah diomongkan dulu, kasih surprise. Senang. Mama, ayah, ini gaji pertama. Dia buka cek 700.000.
menangis dia menerima gaji pertama itu, bukan karena haru rezeki. Gitu dia buka amplop, oh positif loh, haru ya. Kenapa setiap mendapat hadiah dari anak, orang tua selalu meneteskan air mata? Karena kita tidak pernah besar dalam pandangan matanya. Kita sehebat apapun, kita tidak pernah besar di matanya. Di pandangan ibu ayah kita, kita adalah anak kecil yang tapak kakinya 2 jari, panjangnya sejengkal. Makanya yang pernah ceramah orang tua, yang mentang-mentang sudah mahasiswa pulang, ayah sini, mama sini. Assalamualaikum. Nggak bisa, karena kita tidak pernah besar di mata orang tua. Kita tetap kecil, walaupun kamu sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, kau tetaplah anak-anak dalam pandangan dia. Terus sebab itu jangan sok besar, jangan sok hebat. Kalau ada pesan yang ingin mau disampaikan, jangan melalui mulut kita, dipinjam mulut orang lain. Tokoh masyarakat, alim ulama, dia ngajinya di mana? Ada yang mau kita perbaiki, jilbabnya mungkin kurang panjang, mungkin ada kebiasaan dia yang kurang baik. Sementara kita udah ngaji, sudah belajar di Universitas Ahmad Dahlan, sudah terpelajar, membuat dia mau menjadi orang baik. Tidak mesti dari mulut kita, pinjam mulut orang lain. Assalamualaikum Pak Kades, pinjam mulut Pak Kades sebentar. Pak Kades, ayah saya kan orangnya baik sama Pak Kades. Ya, nanti kalau saya ngomong dia nggak dengar. Jadi saya mau tolong Pak Kades. Pak Kades, ayah saya sampai sekarang belum sholat Pak Kades. Jadi tolong Pak Kades nasihatin. Kata Pak Kades, saya belum nggak sholat. Hancur dia Islam. Oleh itu senangkan. Ini banyak anak-anak yang udah ngaji, yang juga aktivis masjid, merasa ingin orang tuanya baik, dia sendiri menceramah, nggak ketemu, nggak connect dia. Ayah sini, orang yang tidak sholat neraka jahanam tempatnya. Nah, kita aja meleleh air matanya. Sekali kau buat air matanya menetes, maka kau akan berenang dalam kesengsaraan. Jangan pernah buat dia menangis. Kalau dia nangis haru Pak Ustaz, enggak. Cuma kita kan sulit membedakan mana air mata haru, mana air mata sedih. Sama-sama bentuknya air mata. Makanya ada ungkapan jangan menangis air mata buaya. Kenapa selalu kalau disebut air mata buaya? Karena memang buaya menangis bukan karena sedih, tapi karena kekenyangan. Buaya kalau habis makan orang, berkeringat, buaya itu tidak ada pori-porinya. Kita kalau berkeringat kan keluar pori-pori, ini keluar air. Buaya nggak ada. Satu-satunya tempat air keluar, nah itu kan. Makanya menangis buaya, keluar air mata buaya. Makanya jangan sampai kita nangis karena kekenyangan. Haru dia melihat pemberian kita. Di saat itu menetes air matanya, berdoa, dia memanjatkan doa, mengetuk pintu-pintu langit, terbuka. Masya Allah. Mantasan doa mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan kabul, rupanya pintu terbuka. Wa'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita merasa doa kita yang dikabulkan Allah, kadang-kadang kita merasa sok hebat. Setelah dia meninggal dunia, barulah kita sadar rupanya selama ini kita hanya menumpang doa. Numpang, bukan doa kita yang dikabulkan Allah ternyata, tapi doa dia. Tapi dia tidak pernah cerita itu, dia nggak pernah ngomong. Apapun dia panggil kita, sini sebentar, aku sudah capek doanya. Pernah dia bilang itu. Dia cukup mengadu tengah malam, ya Allah, anakku ini jadikan dia berhasil kuliahnya, ya Allah. Sudah hampir 14 semester nggak selesai-selesai. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma, aku susah ini sekarang. Susah kenapa? Skripsiku ditolak terus, pembimbing kemarin itu mempersulit terus. Berdoa dia tengah malam, ya Allah,
lapangkan hati pembimbing itu supaya anakku cepat ya Allah, kalau enggak matikan dia ya Allah. Kabul 2 hari setelah itu meninggal. Tapi kita tidak bisa request. Oleh sebab itu maka banyak-banyak dekatkan kepada orang tua, senangkan. Saya ceramah di Malaysia, dibawa jamaah ke mall. Ustaz Somad, esok kita tak ada tazkirah, tak ada tausiah, kita nak pusing-pusing. Pusing-pusing maksudnya mutar-mutar. Pergilah kami ke mall. Sampai di lantai atas saya lihat anak-anak muda nyuapin orang tua. Restoran mahal, mewah. Itu kabarnya kalau mampir di restoran itu makan, itu banyak yang nangis melihat harganya. Ada saya lihat anak-anak muda yang ganteng-ganteng, perempuan yang cantik-cantik menyuap orang tua. Orang tua juga sudah tak berambut, sudah perempuan tak berambut lagi, rontok saking tuanya, kulit sudah keriput. Aduh, didorong pakai kursi roda, dibawa ke mall, sampai di situ diberikan restoran tercanggih termahal, dia sendiri yang menyuapkan makanan. Ternyata bagi saudara-saudara kita Tionghoa, salah satu mengundang berkah menyenangkan orang tua. Itu keyakinan mereka. Kok kenapa yang dikasih makan? Ya oke lah. Ajaran kita mengajarkan tapi kita tak amalkan. Ketika tetangga, kawan, sahabat kita mengamalkan, rezekinya melimpah, baru kita heran. Dia kok kaya ya? Iyalah, dia kan punya tuyul. Tuyul mana bisa bawa duit banyak? Nih keberkahan. Oleh sebab itu, jangan cuma sekedar ngaji-ngaji aja. Pulang dari sini, kalau memang tinggal di Yogyakarta atau di luar nanti pas liburan, sisihkan uang, bawa dia ke mall, bawa dia ke restoran, senangkan hatinya, bawa dia jalan-jalan. Cuman tetap juga yang logis. Kalau dia udah tua, janganlah dikasih kacang goreng. Sesuaikanlah, agar-agar kasih. Enggak boleh punya kiri kanan gul, kiri kanan gul. Orang tua bawa kasih kacang, menyiksa itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang terbesar adalah ketika orang tua masih ada bersama kita. Kalau sudah tak ada nanti saat Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, barulah menetes air mata. Mama. Saya kalau sudah menengok orang menangis terlalu berlebihan mengenang orang tua, ini pasti ada, kalau bahasa kampung kami, something wrong. Ini pasti ada sesuatu ini. Karena orang kalau sudah habis tumpah, dia tidak akan menetes lagi. Tumpahkan kasih sayangmu itu sampai habis ludes, dia tidak akan menetes lagi. Tak ada penyesalan, karena semua sudah kita berikan. Kalaupun menangis hanya tetesan kasih sayang. Tapi kalau sampai mencakar dinding, ini pasti. Saya kalau udah ada orang yang menyesal sampai mencakar dinding, saya antuk dari kepala yang gitu. Dulu waktu hidup kenapa kok opti? Lalu mati baru kok menangis ya? Nah, tapi tentu sesuai kemampuan kita, karena kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani orang lebih dari semestinya.